Baik Bapak Ibu, untuk nats pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 51. Kalau di Alkitab dalam buku ayat 13, tetapi dalam HP atau digital ayat 11. Dari perikop pengakuan dosa. Kalau sudah dapat, katakan amin. Mazmur 51 ayat 11 atau ayat 13. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Dan inilah judul khotbah pada pagi hari ini, buang sampah dan jaga potensi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sebagai seorang yang menekuni di bidang kesehatan hampir 50 tahun, sejak mahasiswa kedokteran hingga melayani pasien pagi hari ini pun juga masih, sehingga wajar dalam setiap penyampaian firman Tuhan pasti ada unsur-unsur kesehatan atau unsur-unsur anatomi tubuh manusia, bahkan fisiologis, bahkan penyakit. Dan itu mungkin menjadi ciri khas dalam setiap penyampaian firman Tuhan, menjadi kekayaan dalam penyampaian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tubuh kita ini, sadar atau tidak sadar, mengandung banyak sampah, khususnya sampah biologis yang harus dibuang setiap pagi. Jika sampah itu tidak dibuang, maka sampah biologis itu akan menjadi penyakit di tubuh Bapak Ibu. Saya yakin. Demikian juga tubuh kita mengandung sampah rohani. Dan kedua jenis sampah ini sama-sama berbobotnya untuk merusak tubuh kita. Bahkan sampah rohani atau sampah dosa kelihatannya tidak merusak struktur tubuh kita, tidak merusak sel kita, tetapi dia merusak dari dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada tugas dari bagian tubuh kita yang membersihkan sampah itu. Apakah itu? Adalah hati. Hati di manusia itu, hatinya di bawah perut, di sini Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bicara hati secara rohani, kita bisa hati di sebelah kanan. Tapi tidak masalah. Yang penting hati. Kalau Bapak sudah pegang di sini hati. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu, ketika sampah rohani atau dosa itu menumpuk, akan terjadi suatu proses penghancuran. Dan manusia kembali menjadi fragile atau rapuh, dan menjadi polutif atau kotor atau najis. Haleluya. Sehingga kita tidak berkenan di mata Tuhan. Kita buka di Roma 3 ayat 23. Ketika kita polutif, kita kotor, kita najis, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wow, hati-hati Bapak Ibu. Pertengahan penyampaian khotbah ini, nanti Bapak Ibu akan menerima penjelasan tentang dosa dan kemuliaan Allah yang selalu berlawanan. Dan Alkitab kita adalah firman Tuhan yang jujur, semua terbuka jelas, tidak ada yang ditutupi. Tidak hanya hal-hal suci, tetapi juga ditampilkan dosa-dosa.
Untuk apa? Supaya kita belajar, supaya kita tidak melakukan dosa itu. Haleluya. Dan konteks pagi hari ini kita fokus kepada sampah rohani atau dosa yang mungkin derajatnya bagi manusia adalah cukup besar, malah berganda, yaitu bersinah dan membunuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehebat apapun manusia, bahkan sekelas Raja Daud yang dikasihi Tuhan, tak luput dari dosa. Tuhan begitu mengasihi Daud ini. Di 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, "A man after my own heart." Belahan hati, belahan jiwa Tuhan, separuhnya untuk Daud. Wow, luar biasa. Tetapi dia pun juga tidak luput jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Glory Jesus. Pastilah jemaat telah membaca dan mendengar kisah ini. Dosa yang berganda. Tapi pagi hari ini kita tidak membahas tentang proses terjadinya dosa ini. Tetapi kita ingin belajar bagaimana Daud mengambil sikap terhadap dosa ini. Karena Daud tadi sudah tahu. Kita kembali ke ayat pokok kita, Mazmur 51 ayat 11. Daud sudah tahu kalau Daud bergaul dengan sampah, maka Daud juga seperti sampah. Dia akan dibuang Tuhan. Tidak ada kemuliaan. Roh Tuhan jauh. Tuhan jauh berarti dia kalah. Karena Tuhan bagi Daud adalah lambang kemenangan. Haleluya. Sikap Raja Daud itu tercantum di dalam Mazmur 51 1 sampai 21. Dan apa yang terjadi? Daud memberikan respon yang positif. Setelah melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur Daud, membuka tabir dosa, memberikan vonis bersalah. Dan Daud menerima teguran itu. Dan apa sikap yang dilakukan oleh Daud yang nanti menjadi contoh dalam kehidupan kita? Ada 7 sikap. 7 adalah angka kemuliaan, angka kesempurnaan secara rohani. Yang pertama adalah Daud menerima dengan rendah hati. Yang kedua, Daud jujur. Yang ketiga, Daud sadar bertanggung jawab. Yang keempat, Daud takut jauh dari Tuhan. Yang kelima, Daud minta dibersihkan. Yang keenam, Daud minta belas kasihan. Yang ketujuh, Daud minta menjadi teladan. Kita bahas singkat. Yang pertama, Daud rendah hati. Bapak Ibu, sehebat-hebatnya Raja Daud, segagah-gagahnya Raja Daud, ketika ditegur oleh Nabi Nathan, sikap rendah hati ini menjadi memikat Tuhan untuk mengasihi dia. Dengan rendah hati dia menerima teguran dari Nabi Nathan. Yang kedua, dia jujur, tidak menutupi kesalahannya, tidak menutupi dosa yang begitu besar. Dan ketika ada tanggung jawab, dia menjelaskan secara sadar apa dosanya. Yang keempat, Daud takut jauh dari Tuhan. Dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah lambang kemenangan, seperti saya sampaikan tadi. Yang kelima, Daud ingin dibersihkan jasmani dan rohaninya, baik racun atau sampah biologis maupun sampah rohani. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hisop. Hisop itu adalah tanaman perdu di mana ya, di Timur Tengah, sejenis tanaman untuk herbal.
Kalau dikumpulkan menjadi semacam berkas, itu digunakan untuk korban bakaran dan korban sembelihan, untuk pencurahan darah, juga untuk berikan tanda silang pencurahan darah. Bapak Ibu pasti ingat. Itulah hisop. Hisophus officina itu tanamannya, bahasa Latinnya. Dan hisop itu Bapak Ibu lambang dari Tuhan Yesus. Kita lihat di Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 26. Kita lihat di sana secara intinya, nanti Bapak Ibu baca di rumah karena waktu. Tuhan Yesus itu membersihkan hati kita supaya taat dan semakin setia. Itulah hisop. Yang keenam, Daud selalu minta belas kasihan, sehingga dia disebut sebagai a man of worship. Bagaimana dia memuji, menyembah setiap hari. Daud ini Bapak Ibu bukan mengelola sinagog, Daud ini mengelola negara. Bayangkan mengelola negara dengan menggunakan peran Tuhan, itu luar biasa. Setiap hari ada pujian penyembahan, ada 144 tim musiknya, tim worshipnya. Wow. Sebelum berperang, sebelum beristirahat, selalu mengerahkan tim worshipnya. Dan yang ketujuh, Daud minta menjadi teladan, menjadi contoh bagi manusia-manusia yang lain yang mungkin akan jatuh dalam dosa. Daud ingin melayani Tuhan. 7 sikap ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, dari kerendahan hati sampai melayani Tuhan, ini adalah sikap yang luar biasa. Kalau kita sudah diampuni Tuhan, oke, Tuhan sudah mengampuni, sudah selesai. Cuma itu. Tidak Bapak Ibu, ada tugas lain yang Tuhan perlukan, yaitu melayani Tuhan. Jangan lupakan itu, melayani Tuhan penting Bapak Ibu. Pemulihan Bapak Ibu, pemulihan Daud, itu akhirnya adalah bagaimana kita akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan itu potensi yang ada di dalam kehidupan Daud dan kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu setelah berdosa dengan melakukan 7 sikap itu, jangan lupa melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak berarti berdiri di atas mimbar, tidak. Menjadi bagian dari pelayanan hamba Tuhan, ibu rohani di tempat ini, itu juga pelayanan Tuhan. Menjadi penerima tamu, apapun. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa tetap dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan dosa. Dosa bersinar diselesaikan, dosa mabuk tidak bisa. Akan semakin bertumpuk. Dan yang terjadi di dalam Daud ini, kehidupan Daud, tidak semudah yang kita pikirkan. Daud juga hatinya remuk, hancur, depresi, stres. Terlebih manakala anaknya dengan Batseba mati. Di saat itulah titik terendah, titik nol dari Daud. Seandainya Bapak Ibu, ada tentara-tentara musuh Israel menyerang Israel, pasti hancur Israel, pasti kalah Daud. Tapi tidak. Tuhan masih menyelamatkan Daud. Karena 7 sikap itu, Tuhan tahu potensi Daud. Tuhan tahu hati Daud. Tuhan tahu kerendahan hati Daud. Sehingga pemulihannya Daud itu ada prioritas. Mungkin tidak lama, tidak panjang. 7 prioritas itulah membuat hati Tuhan terpikat.
untuk pemulihan Daud. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Tuhan memulihkan orang-orang yang hancur remuk dan rendah hati. Rendah hati menjadi gaya hidup Daud, khususnya dalam pujian dan penyembahan. Itu yang disukai Tuhan. A man of worship. Kalau Salomo, a man of wisdom. Tapi Daud, a man of worship. Haleluya. Tuhan betul-betul terpesona kepada manusia yang rendah hati. Ada 4 ayat. Yang pertama dari 1 Petrus 5 ayat 5b. Saya bacakan. 1 Petrus 5 ayat 5b. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oh haleluya. Yang kedua, Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Yang ketiga, Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini penting untuk pelayanan. Tidak ada ego, kerendahan hati sesama pelayan, sesama jemaat. Glory Jesus. Dan yang terakhir, Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oleh karena itu, Tuhan masih meletakkan kehormatan buat Daud. Karena Tuhan selalu melihat hati dari hati Daud. Tuhan menjaga Holy Covenant, perjanjian kudus antara Tuhan dan Daud, yaitu perjanjian antara keluarga, kerajaan dan keturunannya Daud untuk selama-lamanya. Tuhan melihat potensi Daud, tetapi manusia kadang-kadang hanya melihat hasil atau achievement. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga hati inilah menjadi titik fokus pandangan Tuhan untuk proses pemeliharaan, proses pemulihan bagi manusia. Firman Tuhan yang terkenal, Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, itu erat kaitannya dengan konteks firman hari ini. Jagalah hatimu dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Segala pilihan hidupmu. Bapak Ibu, di relung hati kita ada free will, ada kebebasan kita. Tapi hati-hati, kalau kebebasan itu tidak selaras dengan kebebasan apa yang Tuhan maksud, tidak ada supervisi dari Tuhan, justru kebebasan ini mencelakakan manusia. Oleh karena itu, manusia tidak diciptakan seperti robot, Bapak Ibu. Tuhan memberikan free will, kebebasan, kehendak bebas. Dan itulah alasan iblis selalu menyerang hati kita. Hati kita menjadi target dari iblis. Lukas 8 ayat 12. Intinya saya baca, iblis mengambil firman dari hatinya,
Yohanes 13 ayat 2, iblis membisikkan rencana dalam hati bagi Yudas. Kisah Rasul 5 ayat 3, hati dikuasai iblis bagi Ananias. Jadi kalau hati sudah dikuasai oleh iblis, kita mungkin hidup tetapi tidak punya kehidupan seperti yang dialami oleh Daud. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, malah banyak sampah-sampah di dalam hidupnya. Karena iblis seperti 1 Petrus 5 ayat 8, boleh ditampilkan ayat 1 Petrus ayat 5-8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau ada kata-kata dapat, pasti ada yang tidak dapat. Haleluya. Yang tidak dapat ditelan adalah hati yang sudah dikuasai oleh Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Kalau sampah biologis masuk di hati, kita diberikan obat, vitamin agar hati kita tidak mengalami kerusakan. Tetapi sampah rohani ini Bapak Ibu, satu-satunya yang bisa menetralisir, mendetoksifikasi hanyalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Pengalaman hidup dari Daud, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan sosok fisik yang tadi saya sampaikan. God is lovely at your hidup. Tuhan menyukai yang tersembunyi, yaitu hati kita. Karena destiny Tuhan, panggilan Tuhan, tidak memandang latar belakang, diskriminatif, membeda-bedakan fisik, usia, suku, rupa, harta. Manusia memiliki potensi yang spesifik dan unik sendiri-sendiri. Yang lebih hebatnya yang luar biasa, Tuhan sering memilih orang-orang marginal, orang-orang berpenyakit kusta, orang-orang Samaria, orang-orang yang gagal, janda, anak muda seperti Daud yang tidak tahu apa-apa, yang hanya mengembalakan beberapa ekor kambing atau domba. Bahkan teroris, Bapak Ibu, penjahat sekelas Saulus yang berubah menjadi Paulus, atau penjahat di sebelah kanan Salib Yesus, Dismas. Hanya dalam sekian waktu Dismas bertobat. Yesus mengatakan, aku bersama-sama engkau di Firdaus. Bayangkan Bapak Ibu, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, betapa baik Tuhan. Tidak mungkin Dismas itu disuruh berangkat sendiri, Tuhan Yesus bisa tidak. Saya yakin dari setiap kesaksian manusia yang pernah dihadiri oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu merangkul sambil mengajak jalan ke Firdaus. Haleluya. Di Mazmur 78 ayat 70 sampai 72, kaitannya dengan diskriminasi tadi. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, Daud dari kandang kambing yang akhirnya Daud mengembalakan bangsa Israel. Wow, luar biasa. Daud diangkat Tuhan, tidak dapat memperoleh mahkota, tetapi Daud diangkat Tuhan memperoleh Goliat. Haleluya. Tuhan Yesus. Apapun latar belakang kita Bapak Ibu, sesungguhnya manusia itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Manusia adalah puncak kreatif Tuhan.
harus kita ingat. Apapun kondisi kita, jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kabar baik pagi ini, ada 5 kabar baik pagi hari ini yang nanti kita bisa berulang-ulang, kita renungkan. Yang pertama, sampah rohani jangan dibiarkan menutup potensi anugerah Tuhan sebagai anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan, Bapak. Kita harus bangkit, move on dari dosa dengan melakukan 7 sikap dari Daud tadi. Yang kedua, dosa hanya bisa dibersihkan dengan firman Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita sangat penting. Yang ketiga, ini poin yang penting Bapak Ibu, rendah hati. Rendah hati adalah upaya untuk menjauhi sampah rohani. Rendah hati ini pun juga akan keempat, membuka hati kita. Tidak mungkin hati kita dibuka kalau kita tidak rendah hati. Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengetok pintu, Bapak Ibu. Pintu hati kita, kadang-kadang kita egois. Sudah bersalah tidak mengaku. Sudah bersalah tidak sadar diri. Sudah bersalah tidak merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ingin datang untuk masuk di dalam renung hati kita. Malah Tuhan Yesus ingin mengajak kita makan bersama. Haleluya. Kita persilakan Tuhan masuk dalam hati kita. Kita bangkit untuk melayani Tuhan. Dan kabar baik yang kelima, Tuhan tidak melihat siapakah kita, latar belakang kita. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita meneladani Raja Daud, a man of worship. Bangkit dari dosa, membersihkan semua sampah dosa kita, agar potensi anugerah Tuhan itu tetap ada. Bahkan level kita akan naik. Ada usaha pencegahan terhadap dosa agar kita tidak bisa berulang lagi berbuat dosa. Ada 5, Bapak Ibu catat saja ya karena waktu. 1 Samuel 2 ayat 30b, menghormati Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30b. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 21, mengasihi Tuhan. Maleakhi 3 ayat 17, melayani Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22, melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, Mazmur 1 ayat 2, menyukai Taurat atau firman Tuhan. 5 langkah preventif terhadap dosa harus kita lakukan. Menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Benar kita berasal dari surga. Yohanes 17 ayat 16. Sekalipun manusia masih di atas bumi, sehingga manusia tidak luput dari dosa. Tuhan memilih kita yang punya potensi sebagai pengelola. Haleluya. Bapak Ibu, saya juga merasa ajaib. Saya dari provider sebelah
saya tidak ada apa-apanya. Mungkin saya orang yang berdosa. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu saya bisa melayani di atas mimbar. Wow, Tuhan Yesus baik. Saya tidak bayangkan itu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ketika saya masih di seberang. Mungkin ini juga tidak dibayangkan oleh Daud yang masih muda, yang masih unyu-unyu, yang masih ingusan. Mari kita kembali lagi ketika Tuhan mencari pengganti Saul melalui Nabi Samuel. Tuhan memilih anak-anak Israel. Di 1 Samuel 16 ayat 17. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihatnya manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Saya tidak bisa membayangkan pada saat itu. Karakter Daud inilah yang masih muda usia mulai berurusan dengan keamanan negara. Tadi saya katakan bukan mahkota, tapi dia harus menghadapi Goliat. Masalah yang sangat-sangat besar. Dari anak muda memberi makanan untuk kakak-kakaknya, menjadikan pahlawan bagi Israel. Sikap dan tutur katanya yang penuh profetik dan penuh kuasa. Masih muda Bapak Ibu. Anak-anak muda, contohlah anak muda Daud ini. Ada 3 perkataan iman Daud yang profetik. Yang pertama, saya bacakan poin pentingnya. 1 Samuel 17 ayat 26. Orang Filistin tak bersunat. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 37. Tuhan juga yang melepaskan aku dari tangan Filistin. Dan yang ketiga, yang spektakuler, 1 Samuel 17 ayat 45. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Bayangkan usia muda beliau, tapi perkataannya itu penuh kuasa. Goliat yang tingginya hampir 2 meter, Daud masih mungkin ya 160 muda usia. Dengan hanya membawa batu kali 5 batu dengan pengumban, bukan ketapel Bapak Ibu. Setelah saya pelajari di arkeologi Kristen, itu adalah pengumban. Dengan tantangan Goliat yang berkali-kali itu, timbul amarah Daud. Pertemuan Daud dengan Goliat itu di sebuah lembah, dan Daud harus turun untuk menghampiri Goliat. Dengan berlari dia memutar umbannya. Begitu umban dilepas, batu kali itu Bapak Ibu kecepatannya hampir 700 meter per detik, sama dengan senjata api batu itu. Dan banyak yang berpikir batu itu kena diisi, ditesta. Tidak Bapak Ibu. Setelah saya membaca buku arkeologi, batu itu masuk di celah hidung dan mata di sini. Karena apa? Goliat menggunakan helmet dari tembaga, dan di sini terbuka, dan disitulah dia masuk, batu itu masuk sampai ke batang otak, langsung dia jatuh mati, setengah mati Bapak Ibu ya, batang otak, langsung dipenggal oleh Daud menggunakan pedang dari Goliat. Bayangkan dengan lari bisa tepat sampai
sampai menjadi satu titik. Kalau tidak kuasa Tuhan tidak mungkin. Tidak ada pengarah laser ya, seperti zaman sekarang senjata api itu laser sampai ke titik sebelah tengah dari mata Daud. Tidak ada. Hanya karena dia pede mendekati Goliat dengan Tuhan alam semesta, maka satu batu kali itu menembus ke batang otak dari Goliat. Haleluya. 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 Glory Jesus. Pagi hari ini dari perjalanan hidup Raja Daud, selain kita memperoleh kabar baik, juga memperoleh pelajaran rohani yang penting bagi kita, khususnya bagaimana kita menghadapi dosa, bagaimana kita menghindarkan dosa. Ingat jemaat, ditekankan kembali, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Oleh karena itu, jangan coba-coba berbuat dosa. Kalau engkau berbuat dosa, segera move on dengan 7 langkah Daud, dengan segala kerendahan hati. Dan silakan tim musik untuk maju ke depan. Dan yang kedua, janganlah menyia-nyiakan kepercayaan kasih anugerah Tuhan. Kehendak bebas harus sinkron, diselaraskan dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya, agar kita tidak menumpuk dosa rohani, sampah rohani yang menutup kehilangan potensi kita sebagai anak Tuhan. Mari kita buang sampah, kita buang kenajisan, kita jaga potensi dari Tuhan bagi semua jemaat, khususnya anak-anak muda. Mari kita move on. Mari kita bangkit untuk menikmati kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Firman ajaib dan kuasa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan sebuah lagu.